Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 22060082 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai metode dan distribusi sampling. Metode dan distribusi sampling. Pada bagian 3 ini statistik induktif. Yang kita bahas adalah metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa definisi dari distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda 2 rata-rata dan 2 proporsi. Distribusi sampling dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Distribusi sampling ini juga berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada di dalam populasi. Nah, pengertian dari populasi dan sampel ini dalam metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil batas tengah. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, yang kedua ada sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas ini merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, selanjutnya ada metode penarikan sampel yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama, sampel probabilitas atau probability sampling yang mencakup pertama penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Yang ketiga, penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Nah, yang kedua, sampel non-probabilitas juga terdiri dari 3, yaitu yang pertama, penarikan sampel sistematis atau sering disebut dengan systematic sampling. Yang kedua, penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Dan yang ketiga, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Nah, selanjutnya definisi penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada 2 cara dari sampel acak sederhana. Yang pertama, sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana, sistem ini sama dengan sistem arisan. Yang kedua, menggunakan tabel acak.
Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel dalam penggunanya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Nah, selanjutnya definisi dari penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu, suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Adapun contoh dari memilih perusahaan di BIE. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau B tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di B terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Maka di sini adapun caranya. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi penarikan sampel sistematis. Adapun pengertian dari penarikan sampel sistematis adalah penarikan dikatakan sampel sistematis apabila suatu set unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota K dari populasi dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, penarikan sampel kuota atau quotes sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau anggota kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota ini adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Selanjutnya, ada penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi juga menjadi dua cara, yaitu yang pertama, convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kedua, judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dan yang selanjutnya, kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Selanjutnya, dalil batas tengah. Untuk populasi dengan rata-rata dan varians, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi dan varians distribusi sampel sama dengan 2N. Jadi, distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik.
Misalnya adalah rata-rata, varians, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Bayangkan kita memiliki sekelompok populasi. Ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari satu sampel ke sampel lain. Perbedaan hasil ini akan membuat perbedaan dalam ukuran dan penampilan distribusi sampling. Jika kita dapat mengukur ketinggian semua orang di dunia, misalkan melalui sensus, dan menyajikan hasilnya, maka kita telah mendapatkan distribusi tinggi dari seluruh populasi dunia. Namun, jika kita hanya mengambil sebagian kecil dari populasi, mungkin sekitar 100 orang per negara, lalu rata-rata dan menyajikan hasilnya, maka kita telah memperoleh distribusi sampai tinggi dari populasi di seluruh dunia. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Adapun pengertian distribusi sampling menurut para ahli. Adapun definisi distribusi sampling menurut para ahli antara lain, yang pertama, Sujana pada tahun 2001. Distribusi sampling rata-rata dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Teorema batas pusat, arti distribusi sampling yang menunjukkan mean dari setiap variabel independen dan acak akan normal atau mendekati jika sampel yang digunakan cukup besar. Selanjutnya, sifat distribusi sampling. Yang pertama, distribusi sampling dan statistik inferensial. Distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Misalnya, mengetahui sejauh mana mean dari sampel yang berbeda-beda satu sama lain, dan dari mean populasi akan memberi kita gambaran tentang seberapa dekat mean sampel tertentu dengan mean populasi. Untungnya, informasi ini tersedia langsung dari distribusi pengambilan sampel. Ukuran paling umum tentang seberapa banyak mean sampel berbeda satu sama lain adalah deviasi standar distribusi sampling mean. Deviasi standar ini disebut kesalahan standar mean. Selanjutnya, kesalahan standar atau standar error. Simpangan baku dari distribusi sampling dari suatu statistik disebut sebagai kesalahan standar dari kuantitas itu. Jika semua mean sampel sangat dekat dengan mean populasi, maka standar error mean akan kecil. Di sisi lain, jika mean sampel sangat bervariasi, maka standar error mean akan menjadi besar. Untuk lebih spesifiknya, asumsikan rata-rata sampel kita adalah 125 dan kita memperkirakan bahwa kesalahan standar mean adalah 5. Jika itu berdistribusi normal, kemungkinan besar mean sampel kita berada dalam 10 unit mean populasi karena sebagian besar distribusi normal berada dalam 2 deviasi standar rata-rata, yaitu yang pertama, bentuk distribusi secara keseluruhan adalah simetris dan mendekati normal. Yang kedua, tidak ada penyicilan atau penyimpangan penting lainnya dari pola keseluruhan. Dan yang ketiga,
Pusat distribusi sangat dekat dengan rata-rata populasi sebenarnya. Selanjutnya, fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Selanjutnya, cara menentukan distribusi sampling. Untuk menentukan apakah sampel kita cukup besar, kita harus mempertimbangkan hal berikut. Pernyataan persyaratan akurasi. Distribusi pengambilan sampel yang paling akurat memiliki pengambilan sampel data rata-rata yang cukup untuk membuat kurva lonceng. Semakin dekat dengan distribusi normal, tampilan visualisasi saat diplot semakin akurat. Lebih banyak data lebih baik untuk akurasi distribusi sampling. Bentuk populasi awal. Jika populasi awal sangat mirip dengan kurva lonceng distribusi normal, maka pengambilan sampel yang lebih sedikit akan diperlukan untuk memplot bentuk dalam distribusi pengambilan sampel. Selanjutnya, contoh distribusi sampling. Yang pertama, penelitian kesehatan. Misalnya, seorang peneliti medis yang ingin membandingkan berat rata-rata semua bayi yang lahir di Amerika Utara dari tahun 1995 hingga 2005 dengan bayi yang lahir di Amerika Selatan dalam periode waktu yang sama tidak dapat menarik untuk seluruh populasi dalam jangka waktu yang wajar. Dia malah hanya akan menggunakan berat, katakanlah 100 bayi, di setiap benua untuk membuat kesimpulan. Berat 200 bayi yang digunakan sebagai sampel dan bobot rata-rata yang dihitung adalah mean sampel. Sekarang anggaplah bahwa alih-alih hanya mengambil satu sampel dari 100 bobot bayi baru lahir dari setiap benua, peneliti medis mengambil sampel acak berulang dari populasi umum dan menghitung mean sampel untuk setiap kelompok sampel. Jadi, untuk Amerika Utara, dia menarik data untuk 100 anak baru lahir yang tercatat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai berikut. 100 sampel dari rumah sakit terpilih di Amerika Serikat, 70 sampel dari Kanada, dan 3 dari 150 catatan dari Meksiko. Dengan total dari 1.200 bobot bayi baru lahir, dikelompokkan dalam 12 set. Ia juga mengumpulkan data sampel 100 bayi berat lahir dari masing-masing 12 negara di Amerika Serikat. Bobot rata-rata yang dihitung untuk setiap set sampel adalah distribusi sampling dari mean. Tidak hanya mean yang dapat dihitung dari sampel. Adapun statistik lain seperti deviasi standar, varians, proporsi, dan kisaran dapat dihitung dari data sampel. Lalu penelitian survei. Contoh lain, misalnya seorang mengadakan survei tentang skor GRE mahasiswa dan menghitung bahwa standar deviasi adalah yang pertama sangat kecil. Kemungkinannya dia akan mendapatkan hasil yang sama jika mengulang survei, atau dia mungkin mendapatkan 1,1, 1,2, atau 0,9. Oleh karena itu, dia perlu mengulangi jajak pendapat sebanyak mungkin, atau yaitu dia menarik semua sampel yang mungkin berukuran N dari populasi. Dia akan memiliki rentang deviasi standar 1 untuk setiap sampel. Distribusi probabilitas semua deviasi standar adalah distribusi sampling dari deviasi standar.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi, metode, dan distribusi samping. Apabila jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.